Haram bukan karena kotor, bukan karena bawa penyakit, tapi karena jadi gini ceritanya. Bismillah, Abi wal ibni wal ruhul kudus ilahu wahid. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus Allah yang Esa. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai Kumailah yang selalu kontroversi, dan kali ini kita akan mendengarkan nanti tentang penjelasannya mengenai babinya mengenai babi haram maksud saya, ya kan, gitu ya. Jadi teman-teman sekalian, kalau kita lihat selama ini kan ya pokoknya haram begitu ya, tanpa juga harus mengerti seluk beluknya gitu ya. Karena beberapa juga saya diskusi dengan teman-teman kita Muslim, ya hanya itu aja ya, pokoknya haram, nggak boleh makan gitu ya. Tapi alasan yang spesifik dan segala macam, ya saya pikir itu hal-hal yang lumrah kepada hewan ya. Misalnya ada cacing pitanya. Nah, sama juga kambing, sapi gitu ya. Pasti ya ada cacing pitanya juga ya. Nah, teman-teman sekalian, kali ini Kumailah menjabarkan itu ternyata ya babi ini diharamkan karena itu. Nanti kita dengar daripada Kumailah ya teman-teman sekalian. Nah, saya sedikit disclaimer ya teman-teman. Sebenarnya dalam kekristenan kenapa boleh makan makanan babi itu ya, karena memang pertama kita ini bukan orang Yahudi ya. Kedua, itu para rasul dalam sidang di Yerusalem itu sudah menetapkan 4 hal saja. Misalnya teman-teman akan nanti belajar di dalam Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 29. Dikatakan begini, kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan ya. Nah, jadi untuk non-Yahudi itu 4 hal ini saja, dan itu tidak disinggung makanan babi ya. Nah, tapi kenapa orang Yahudi kemudian tidak makan daging babi? Nanti next time kita akan bahas, dan ini juga teman-teman kalau mau lihat itu sudah banyak sekali saya bahas alasan-alasan itu. Salah satu alasannya bahwa supaya bangsa Israel itu tidak terkontaminasi dengan bangsa kafir ya. Itu alasan utama. Makanya dalam Imamat pasal 11 itu Tuhan memberikan hukum itu kepada Musa agar diberitahukan kepada bangsa Israel. Karena orang-orang kafir pada waktu itu adalah pemakan daging babi, pemakan tikus dan lain sebagainya, seperti disebutkan oleh kitab Yesaya pasal 66. Maka Tuhan mengkhususkan bangsa Israel. Lagi pula teman-teman sekalian, hukum ini adalah hukum yang diperuntukkan kepada bangsa Israel. Bagaimana jika kita non-Israel? Hukum itu tidak berlaku untuk kita. Ya, nah apalagi di zaman kasih karunia, Yesus bilang bukan apa yang masuk dalam mulut yang menajiskan orang, tetapi apa yang keluar dari mulut. Karena itu berasal dari hati, ya kan? Nah, jadi teman-teman sekalian, saya langsung saja dulu untuk mengajak kita karena poin kita adalah mendengarkan Kumailah. Ya. Jadi kita simak videonya yang ada berikut ini. Babi dan mengkonsumsi babi jadi perilaku yang gak etis. Udah tahu air langka, ini malah melihara babi, bikin manusia dan babi rebutan sumber daya air. Kayak, ente kok melihara babi ya akhi? Kita di sini semua susah air, ente malah melihara babi. Kamu ini berusaha banget gitu lah, kira-kira mungkin gitu ya. Dan this moral dikristalkan jadi ajaran agama gitu. Agama Yahudi, Islam, dan Nasrani pada waktu itu jadi punya produk hukum makan babi itu berdosa banget, megangnya aja najis. Loh, kalau alasannya defisit air, sama Indonesia jadi nggak relevan dong. Kita kan punya banyak air. Kita punya banyak wilayah perairan. Pakai sering banjir segala pula. Nah, apa karena hukum nggak boleh makan babi ini sudah dibakukan di kitab suci, itu berarti hukumnya mesti berlaku selamanya, bagaimanapun konteksnya dan dimanapun kita berada. Mau ngajakin teman-teman untuk memikirkan ulang tentang nilai-nilai sosial, norma, budaya, agama, dan kepercayaan yang mungkin kita biasanya disuruh terima-terima aja. Nah, di sini kita pertanyakan ulang. Di episode kali ini aku mau bahas
suatu hewan anti label halal nih. Karena kalau ada suatu makanan yang ada kandungan hewan ini sedikit aja, sedikit apapun, pasti nggak akan tembus dapat label halal. Saking haramnya ini hewan, kalau kita kesel tuh kita nyebut tuh nama hewan itu, babi gitu. Nggak boleh ngomong kasar ya. Saking haramnya lagi, biasanya nih para pendosa menempatkan makan babi itu di hierarki dosa paling atas. Minum alkohol? Iya. Berzina? Iya. Babi? Oh enggak, babi haram. Nah, di Quran dan di riwayat Nabi, nggak ada penjelasan yang eksplisit dan rasional tentang kenapa babi itu haram. Ya pokoknya haram weh. Nah, di kitab-kitab fikih juga nggak dijelasin kenapa. Ya pokoknya di teksnya haram mutlak, ya udah hukumnya haram, nggak ada lagi ruang perdebatan. Teksnya itu ada di Al-Baqarah ayat 103. Bunyinya, innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Artinya sesungguhnya haram buat kamu makan bangkai, darah, daging babi, dan daging ternak yang disembelih selain dengan nama Allah. Nah, di ayat ini kata daging babi disejajarin nih sama bangkai dan darah. Iya, kayak separah itu. Di Quran ada 4 ayat yang mengharamkan babi yang kurang lebih maknanya kayak yang tadi ya. Terus biasanya di akhir ayatnya tuh dikasih disclaimer kalau darurat nggak apa-apa makan babi. Dalam Islam, babi selain haram dimakan, babi juga najis untuk disentuh. Artinya kalau kesentuh harus cuci tangan. Cuci tangannya harus 7 kali plus pakai sabun karena babi masuk kategori najis berat. Klasifikasi najis nih ada 3 dan babi masuk ke kategori najis berat. Yang 2 lainnya tuh sedang dan ringan. Yang masuk kategori najis berat itu anjing sama babi. Padahal darah, nanah, kotoran hewan dan manusia itu masuk ke kategori najis sedang. Loh kok bisa ya anjing dan babi najisnya spesial gitu. Nah kayaknya mengenai najisnya babi akan kubahas kapan-kapan ya. Sekalian kalau nanti aku bahas anjing. Intinya babi itu selain gak boleh dimakan, gak boleh dipegang juga. Boleh sih dipegang tapi ya harus cuci tangan yang banyak. Sekarang kembali lagi ke alasan kenapa gak boleh maem babi. Biasanya kalau ada pertanyaan nih, kenapa sih nggak boleh makan babi? Kenapa sih babi haram? Biasanya kita dikasih penjelasan itu dengan alasan kesehatan. Oh soalnya babi itu kotor, bawa penyakit, soalnya ada cacing-cacing gitu. Sebelum Renaissance, emang alasan yang populer untuk merasionalisasi keharaman babi itu dengan ngejudge kalau babi itu kotor. Kandangnya kotor, terus makannya juga makan kotoran. Yang punya anak usia 3 sampai 11 tahun dan mulai khawatir dengan babi doang nih yang dijudge kayak gini. Sapi, kambing, ayam, kalau lapar juga kan makan kotoran. Kebersihan kandang ya tergantung peternaknya lah ya, rajin bebersih nggak. Terus lele juga kan terkenal suka makan kotoran ya. Tapi kekotoran hewan-hewan lain selain babi ini nggak bikin mereka dijudge haram dan najis. Terus serangga itu kan halal ya. Padahal kan jorok juga gitu. Nah kita diskriminatif nggak sih ini sama babi? Nah sampai sini kita jadi mikir, loh berarti haram itu bukan karena kotor ya. Karena banyak hewan lain yang kotor, tapi halal. Pada abad 12 ada nih seorang Yahudi yang merupakan filsuf, sekaligus tabib kerajaan Maroko dan Mesir, dan dia juga seorang ahli tafsir Torah abad pertengahan. Namanya Maimonides atau nama Arabnya itu Musa bin Maimun. Dia orang pertama yang merasionalisasikan keharaman babi dengan pendekatan ilmu kesehatan. Katanya makan babi itu risiko kena penyakitnya tinggi. Jadi babi itu berpotensi bawa penyakit cacing pita dan keluron. Cuman masalahnya sapi juga karier cacing pita. Terus sapi, kambing, domba juga merupakan vektor keluron. Malahan sapi, kambing, domba itu bisa bawa penyakit antraks. Antraks itu lebih berbahaya, lebih menular dan lebih mematikan. Sementara babi nggak bawa antraks. Nah kalau gitu risiko penyakit yang dibawa babi jadi nggak lebih bahaya dari yang dibawa sapi, kambing, domba dong. Sampai sini ternyata bukan karena penyakit juga nih. Karena ada hewan lain yang lebih berpotensi bikin kita terpapar penyakit yang lebih parah dari babi, tapi halal. Nah terus kenapa nih? Jadi dulu tahun 7000 sampai 2000-an sebelum Masehi, beternak babi itu pernah populer banget di tanah Palestina. Praktik peternakan babi ini berdampak panjangnya itu jadi ngabis-ngabisin lahan buat beternak, ngabis-ngabisin lahan pertanian buat pakan babi, sama ngabisin suplai air. Nah kondisi kayak gini bikin babi jadi langka karena perawatannya mahal. Jadi dulu babi tuh jadi makanan mewah dan mahal gitu karena ngerawatnya ribet. Udah gitu juga jadi rebutan resource nih sama manusia. Lama-lama makan babi mulai jadi tabu nih. Praktik peternakannya dinilai nggak etis dalam konteks lingkungan setempat, tapi demand-nya masih ada.
Mungkin kalau mau dianalogin konteks sekarang nih, gak etisnya tuh kayak gimana, mungkin kayak mengkonsumsi sup sirip hiu atau telur penyu kali ya. Udah tahu nggak baik buat lingkungan, tapi demandnya masih ada. Nah, gak etisnya ini dikristalin aja deh. Jadi praktik agama besar di sana saat itu ya Yahudi duluan ya, yang lebih tua agamanya, terus diikuti Nasrani dan Islam. Nah, mereka melestarikan budaya haram makan babi lewat ya diharamin aja gitu, lewat hukum agama. Sebenarnya mereka lagi preserving kehidupan mereka lagi melindungi manusianya dari rebutan sumber daya sama babi nih, karena babi butuh makan dan minum banyak kan. Nah, cuman generasi-generasi selanjutnya di ratusan dan ribuan tahun kemudian, termasuk kita, udah nggak aware lagi sama alasan aslinya kenapa babi haram. Taunya ya di kitab suci dibilang begitu, dan kalau beriman ya udah tinggal taat aja sama kitab suci. Saat itu dan sepertinya sampai sekarang ya, dan mungkin selama-lamanya sih, emang manusia itu kalau dikasih alasan dampak langsung itu nggak lebih efektif dari dampak yang terkesan imajiner. Jadi kalau kita ngelarang makan babi, jangan makan babi karena itu merusak lingkungan. Nah, itu nggak lebih didengar daripada kita jangan makan babi nanti masuk neraka. Nah, kayak metode kayak gini tuh masih populer dan efektif sampai sekarang. Misalnya ngajak berkurban. Caranya caranya bukan dengan cara ayo berkurban supaya tetanggamu tidak kelaparan gitu. Tapi caranya ayo berkurban supaya dibangunkan istana di surga. Mungkin orang yang tidak mempraktikkan diet non babi itu akan ngerasa aneh ya, kenapa orang Islam dan Yahudi nggak makan babi gitu. Jadi emang terbentuknya suatu budaya atau norma seringkali bukan karena kesadaran masyarakat secara kolektif gitu. Mereka bukan sadar akan dampaknya, tapi memang budayanya itu bertahan, lestari untuk preserve lingkungannya ataupun manusianya. Meskipun dari permukaannya tuh kok kayak aneh gitu, kok di sana budaya begitu sih gitu. Nah, munculnya budaya itu berkaitan erat sama keadaan geografis, iklim, dan lingkungan. Pola budaya kayak gini tuh istilahnya namanya environmental determinism. Jadi kayak seolah perilaku manusianya tuh di-drive oleh lingkungannya gimana supaya mereka bertahan hidup lebih baik. Dalam konteks makan babi Timur Tengah ya makan babi sekalian aja diharamin total supaya manusianya nggak perlu rebutan lahan, makanan, dan air sama babi-babinya. Mengenai pemanfaatan babi selain untuk pangan, ada perdebatan ulama sih. Ada yang bilang kalau haram memanfaatkan babi untuk apapun. Ada juga yang bilang nggak apa-apa kulitnya dimanfaatin jadi karpet misalnya asal udah dibersihin, ya gitu sih. Nah, setelah tahu konteksnya begitu nih, perihal haram makan babi. Menurut kamu masih relevan nggak jadinya keharaman makan babi? Atau ya kalau hukumnya sudah dibakukan kitab suci, berarti harus dipraktikkan selama-lamanya? Coba tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Sekalian kalau ada masukan untuk topik pembahasan juga boleh komen sekalian ya. Baik teman-teman sekalian, itulah penjelasan daripada saudari kita Kumaila ya. Teman-teman sekalian, memang ini logik ya. Karena apa? Karena memang Kumaila ini kan selain penghafal Al-Quran juga menguasai sejarah gitu ya. Jadi ini nggak abal-abal gitu ya. Memang benar-benar itu ya. Sampai besi mualaf kemarin kan. Tantang kalau memang benar hafal Al-Quran, maka dia akan kasih rumah ya. Dan kita tidak tahu. Kita akan nantikan saja kapan itu diadakan. Karena Kumaila sudah menerima tantangan itu teman-teman sekalian. Karena memang jelas ya. Dia beberapa kali dari waktu kecil saja itu udah menjadi penghafal Al-Quran ya. Nah teman-teman sekalian itulah penjelasan tentang babi yang sudah dijelaskan. Maka ya silakan teman-teman sekalian memilah dan memilih. Saya undur diri. Sampai ketemu di video berikutnya. God bless you all.